Ada lagi yang mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya. Emangnya benar tuh omongan lu? Kalau dia jawab, oh ya benar, pasti. Emangnya lu Tuhan? Kalau dia mengatakan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya hanya Tuhan yang tahu, ternyata dia tahu, berarti dia Tuhan dong. Emangnya lu Tuhan? Enggak. Hai, jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Kali ini kita akan membahas mengenai mencari kebenaran yang hakiki. Beberapa bulan yang lalu, saya bertemu dengan seorang teman yang baru saja pensiun sekitar 2 minggu sebelumnya, dan dia mengatakan sekarang bahwa dia sedang mempelajari kitab sucinya, mau mencari kebenaran yang hakiki. Mungkin maksudnya dia ingin masuk surga seperti saya ingin masuk surga. Mungkin dia juga ingin masuk surga. Ada suatu pertanyaan buat dia. Kalau seandainya dia menjumpai kebenaran itu, kebenaran yang hakiki itu, apakah dia bisa mengenalinya atau tidak? Itu pertanyaan. Ambil contoh. Jika Anda mencari apa yang disebut mukadel. Apa itu mukadel? Ya, namanya mukadel. Oke? Terus jika Anda menemukannya, terus Anda bisa mengatakan, Eureka, saya telah sukses menemukan mukadel. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya telah menemukan mukadel kalau Anda tidak tahu apa arti mukadel? Sama juga dengan kebenaran yang hakiki. Bagaimana mungkin Anda tahu bahwa Anda telah menemukan kebenaran yang hakiki kalau Anda tidak bisa tahu apa itu kebenaran yang hakiki? Itu yang kita akan bahas saat ini. Sebelum kita mulai, kalau Anda merasa bahwa channel ini cukup menarik, tolong support channel kami dengan mensubscribe, memberikan thumbs up, memberi komen, dan press notifikasi supaya setiap kali ada video baru, Anda bisa memperoleh pemberitahuan. Oke? Kalau Anda ingin mendefinisikan arti kebenaran yang hakiki, membuat suatu list yang panjang mengenai kebenaran hakiki, itu tidak mungkin. Saya ambil contoh, Plato dulu mencoba mendefinisikan apa itu manusia. Setelah dia perhatikan, dia mengatakan bahwa men are two-legged animals without feather. Yang artinya kurang lebih, manusia adalah makhluk berkaki dua tanpa bulu terbang, bulu yang digunakan untuk terbang. Ada seorang murid yang nakal sekali, dia ambil seekor ayam, dicabuti bulunya, terus dia mengatakan pada Plato, ini manusia. Kakinya dua, tanpa bulu terbang. Kacau kan? Oleh sebab itu, untuk mendefinisikan sesuatu, itu tidak bisa dilakukan dengan membuat suatu list yang panjang mengenai benda itu. Things are not sum of its part. Sesuatu itu bukan kumpulan daripada bagian-bagiannya. Itu sudah menjadi rumus kelihatannya. Jadi saya tidak akan membahas mengenai definisi kebenaran yang hakiki. Mungkin yang sederhana saja kita definisikan. Kebenaran yang hakiki adalah kebenaran yang paling dasar. Itu adalah kata lain, bukan definisi. Kalau definisi kita akan membuat suatu batasan-batasan yang nanti bisa kurang, tidak lengkap. Seperti yang tadi ayam tadi itu tadi. Jadi kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang paling dasar. Kebenaran hakiki, kebenaran absolut, kebenaran yang paling dasar. Kadang-kadang juga disebut aksioma. Premis bisa saja. Kebenaran premis, kebenaran aksioma sama saja. Kata lain daripada kebenaran adalah kondisi yang sesuai dan konsisten dengan realita.
Sayangnya realita dasar, realita absolute reality, tidak bisa diindrai, bahkan terkadang abstrak. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa kebenaran yang absolut itu tidak ada. Tapi itu salah. Itu hanya persepsi orang karena dia sudah tidak tahu lagi apa yang mau diomongin. Atau setidaknya kurang pengetahuan. Ini saya ambil dari pelajaran SMP saya ketika saya ngambil ilmu ukur tentang apa yang disebut dengan aksioma. Kebenaran aksioma adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran dasar. Itu dipercayai sebagai suatu kebenaran sampai saat ini. Dan kenyataannya bahwa kebenaran yang absolut itu ada. Oke, katakanlah buat orang yang tidak percaya bahwa kebenaran yang absolut itu ada. Dia mengatakan kebenaran yang absolut itu tidak ada. Ini pertanyaan saya. Yang kamu omongin itu benar nggak? Kalau dia mengatakan, oh itu benar. Pasti. Loh, kalau gitu ada dong kebenaran yang pasti, yang hakiki, yang absolut. Absolutely, Pak. Kalau kamu yakin bahwa kebenaran yang absolut tidak ada, dan kamu yakin yakin-yakinnya absolutely sure, berarti kamu mengatakan bahwa kebenaran itu ada dong. Ya kan? Paling nggak pernyataan itu. Oleh sebab itu, tidak ada alternatif lain. Alternatifnya cuma dua. Kebenaran yang absolut itu ada, dan kebenaran yang absolut itu tidak ada. Kalau tidak ada, berarti tadi omongan itu juga nggak benar dong. Bahwa kebenaran yang absolut itu tidak ada. Benar nggak tuh? Nah, itu namanya adalah self-defeating principle. Prinsip yang merusak prinsip itu sendiri, mengalahkan definisi itu sendiri. Jadi, kebenaran yang absolut itu ada. Ada lagi yang mengatakan bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui kebenaran yang sebenar-benarnya. Tentu saja itu juga pernyataan yang salah. Itu adalah pernyataan yang tidak benar. Kenapa saya tanya lagi? Emangnya benar tuh omongan lo? Kalau dia jawab, oh iya benar, pasti. Emangnya lo Tuhan? Kalau dia mengatakan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya hanya Tuhan yang tahu, ternyata dia tahu, berarti dia Tuhan dong. Emangnya lo Tuhan? Enggak. Jadi, tetap aja kita bisa tahu kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki. Bukan hanya Tuhan, kita juga tahu. Bisa tahu kalau memang Tuhan mengizinkan. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang sebenar-benarnya adalah kebenaran yang tidak terbantahkan, selalu konsisten, serta tidak ada yang bisa menandinginya. Artinya kita tidak punya opsi lain. Seperti tadi saya mengatakan bahwa kebenaran yang absolut itu ada. Alternatif lain, kebenaran absolut itu tidak ada. Satunya lagi, kebenaran absolut itu hanya Tuhan yang tahu. Itu alternatifnya. Dan kita bisa gugurkan adalah kebenaran yang absolut itu tidak ada. Itu baru saja kita gugurkan. Dan kebenaran yang sebenar-benarnya hanya Tuhan yang tahu, itu juga kita bisa gugurkan. Kebenaran yang absolut mempunyai ciri, ia tidak terbantahkan dan tidak mempunyai saingan. Tidak ada alternatif lain yang menyainginya. Itulah yang absolut. Dia tidak tergantung pada penyebab lain. Sesuatu yang absolut, apakah itu hukum, atau prinsipal, atau aksiom, atau asumsi dasar, ataupun entity hypothetical, ya, itu adalah entitas yang absolut, itu berdiri sendiri, berlaku, valid, dengan menyingkirkan alternatif-alternatif yang lainnya, yang ada lainnya. Jadi dia menjadi tunggal, tidak ada saingan lagi.
itu adalah ciri-ciri yang absolut. Dia tidak bisa dibuktikan karena dia absolut. Ab itu artinya tidak, solut itu terurai, tidak bisa diuraikan lagi. Atau dengan kata lain, ab itu tidak, solut itu solusi, tidak ada solusinya. Jadi kalau saat Anda tanya, tolong ini sebabnya apa gitu, nggak ada jawabannya sebabnya. Saya ambil contoh pelajaran ilmu ukur SMP, geometri SMP. Ini pelajaran SMP, kalau Anda masih ingat. Setidaknya saya dulu diajarin lah, ketika saya di SMP Muhammadiyah Cawang, itu jarak terdekat dari dua titik, itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik tersebut. Anda bisa coba ambil benang, ya, terus kemudian diukur, terus kemudian satu lagi yang lurus begini set gitu, terus kemudian satu lagi yang melengkung-melengkung keliling gitu, keliling-keliling dulu, bahkan keliling dunia, panjangnya yang mana yang paling pendek? Yang paling pendek itu adalah yang garis lurus. Itu pelajaran SMP. Ya, paling tidak itu yang diajarkan di SMP Muhammadiyah Cawang sana, yang dimana saya dulu sekolah. Suatu prinsip dasar, aksioma, atau premis dasar, hipotesa, ya, itu bisa dianggap benar bukan karena bisa dibuktikan benar, tetapi bisa menyingkirkan alternatif-alternatif lain atau hipotesa-hipotesa lain, kemungkinan-kemungkinan lain, ya, melalui falsification test atau tes salah, dibuktikan salah. Jadi alternatif lain itu dibuktikan salah. Saya ambil contoh saja, garis terpendek yang menghubungkan dua titik itu adalah garis lurus. Dan Anda bisa coba, garis-garis yang melengkung-lengkung lain itu selalu lebih panjang daripada garis lurus. Bisa dicoba satu-satu, sampai mungkin puluhan, jutaan garis Anda tarik, itu tetap hasilnya lebih besar daripada garis lurus. Itu yang saya maksud dengan pembuktian bahwa yang lain salah. Falsification test tujuannya adalah membuktikan aksioma yang salah. Jadi aksioma itu buktikan salah. Itu semata-mata hanya membuktikan salah. Aksioma tidak dibuktikan benar, tetapi dibuktikan salah. Aksioma yang benar adalah aksioma yang bisa bertahan dan tidak bisa dibuktikan salah. Yang lain gagal atau salah. Orang bisa saja menganut ketidakbenaran, tetapi hal itu akan menimpa dirinya sendiri. Misal, 2 tambah 2, 4, atau bisa juga 10 kurang 6, atau 20 kurang 16, atau log 10.000, semua itu bermakna 4. Itu bukan karena perjanjian, tetapi memang itu adalah realita dasar, kebenaran yang dasar. Misalkan suatu masyarakat sepakat 2 tambah 2 sama dengan 22, atau yang bermakna 22, ya. Sekarang bayangkan, seorang insinyur sipil perlu 22 batang tiang pancang untuk bangunannya. Dan vendornya memberi 2 batang tiang pancang sebanyak 2 kali. 2 batang hari ini, dan besoknya dia 2 batang lagi. Berarti sudah sesuai dengan kesepakatan itu adalah 22 tiang pancang. Apa jadinya dengan bangunan yang insinyur itu desain? Berantakan. Saya akan berikan contoh yang lain. Alam semesta ini teratur. Setidaknya bisa kita nalar. Atau kalau dalam bahasa Inggris, kita sebut the universe makes sense. Kita juga bisa mengatakan, oh enggak, alam semesta ini acak. Tidak bisa masuk akal. Nggak bisa dinalarkan. Problemnya randomness atau randomness itu probabilitas atau randomness itu
keacakan. Randomness itu ada teorinya yang disebut dengan probability theory. Itu juga suatu hal yang random dan ada teorinya. Bayangkan yang random pun punya teori. Ya kan? Yang random itu ada teorinya. Jadi tetap aja make sense, ada hukum-hukumnya. Nah, aksioma tadi bahwa universe makes sense. Universe itu bisa dinalar. Lawannya itu apa? Universe doesn't make sense. Nggak bisa dinalar. Artinya kita tidak bisa memastikan, atau dalam bahasa Inggris, we cannot make sure of everything. Kita tidak bisa memastikan segala sesuatunya. Segala sesuatu itu nggak ada yang pasti. Itu lawan daripada universe makes sense. Oke, kita uji bahwa kepastian itu tidak ada. Tidak ada kepastian. Di alam semesta ini nggak ada yang pasti. Nah, itu kita uji. Aksioma itu atau premis itu kita uji. Lu pasti bahwa di dunia ini nggak ada yang pasti? Oh, pasti. Yakin aku. Duh. Masa? Katanya nggak pasti. Kok kamu sekarang pasti? Itu self-destruct principle. Gugur. Jadi alam semesta itu ada kepastian. Mempunyai kepastian. Walaupun dalam bentuk probability, tetapi ya begitulah. Kita bisa make sense of it. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Bahwa universe make sense. Itu entahlah bahasa Indonesianya. Cara pembuktian itu ada dua. Setidaknya begitulah yang saya tahu. Pertama adalah pembuktian dengan penurunan. Jadi dari suatu aksioma atau dari asumsi dasar ini diturunkan. Ini adalah pembuktian dengan penurunan. Hasilnya adalah suatu kesimpulan. Dan aksioma ini menjadi kondisi sufficient. Kondisi yang cukup untuk menarik kesimpulan A. Jadi kalau kita punya aksioma atau premis atau asumsi dasar A, kemudian dari A diturunkan menjadi B, maka A ini adalah kondisi cukup untuk B. B benar jika dan hanya jika A benar. Itu statementnya. Yang kedua adalah proof by exhaustion. Pembuktian dengan menyingkirkan alternatif-alternatif lain. Ini hanya menghasilkan necessary condition. Proof by exhaustion ini hanya merupakan suatu verifikasi untuk mengukuhkan. Bukan membuktikan. Tapi ya kita tetap menyebutnya proof by exhaustion. Pernyataannya seperti ini. A bisa benar jika B benar. Ambil contoh seperti ini. Jalan-jalan basah karena habis hujan. Jalan-jalan bisa basah karena habis hujan. Tetapi bukan saja hujan yang bisa menyebabkan jalan-jalan basah. Ada kuda ratusan ekor kencing di jalan sehingga jalannya basah. Bisa juga. Atau ada tetangga tadi lagi agak gila sedikit, satu RT agak menjadi gila, dia siram itu air ke jalanan, jalan-jalan jadi basah. Bisa kan? Jalan basah itu bukan semata-mata karena hujan. Ada satu RT orang menyiram jalan, itu juga basah. Atau ada kuda kencing, jutaan kuda atau ribuan kuda kencing di jalan, itu juga bisa bikin basah. Tapi saya nggak mau kalau lihat ada ribuan orang kencing di jalanan sehingga jalannya basah, malu-maluin itu. Artinya begini, A bisa benar jika B benar, atau C benar, atau D benar, atau E benar. Jalan-jalan bisa basah kalau ada hujan. Tapi bisa juga ada orang kencing banyak satu RT. Orang kencing memalukan sekali itu. Jalan-jalan bisa basah. Atau ada orang satu RT menyiram air. Itu juga jalan-jalan bisa basah. Atau habis ada banjir. Atau habis ada pasukan kuda kencing bareng di situ. Basah juga. Itu bisa semua. Itu adalah necessary condition. Tapi bukan sufficient. Untuk bisa membuktikan A itu benar, maka kita harus singkirkan, tadi tidak ada orang kencing
rame-rame di jalan, malu mereka punya WC sendiri. Satu. Oh, tadi tidak ada orang-orang pada edan nyiramin jalan dengan air, satu RT itu nyiramin, satu RW nyiramin jalan dengan air. Tadi nggak ada. Tadi nggak ada banjir bandang. Akhirnya tinggal satu. Oh, tadi habis hujan. Itu saja. Itulah maksudnya tadi penyingkiran alternatif. Proof by exhaustion. Kebenaran yang absolut itu hanya mempunyai necessary condition atau satu kondisi yang diperlukan. Sebabnya apa? Kebenaran yang absolut itu adalah sumber daripada yang lain-lain. Itu maksudnya. Memahami ini itu mudah sekali kalau Anda pernah belajar di universitas atau mungkin SMA. Tapi saya memulainya dari SMP, yaitu pada waktu belajar ilmu ukur. Aksioma-aksioma seperti itu. Dalam metodologi sains, proof by exhaustion digunakan untuk membuktikan hal-hal yang sifatnya absolut. Kesunyataan, kenyataan dasar, kebenaran yang hakiki. Dalam episode-episode mengenai masuk surga yang akan datang, saya akan selalu menggunakan proof by exhaustion untuk membuktikan hal-hal yang sifatnya kesunyataan atau kebenaran yang absolut. Untuk hal-hal yang sifatnya relatif, kebenaran yang relatif, pembuktian yang kita gunakan adalah pembuktian yang melalui penurunan. Jadi pembuktian melalui penurunan. Pembuktian melalui penurunan ini diperlukan kondisi yang cukup. Sufficient condition. Itu penting. Jadi ada dua pembuktian yang akan kita selalu gunakan di dalam episode-episode yang akan datang. Yang satu adalah by elimination, itu adalah untuk kebenaran yang absolut. Sedangkan untuk yang relatif kita gunakan proof by derivation. Pembuktian dengan penurunan atau dengan penurunan lah. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menceritakan sesuatu practical joke. Ini terjadi pada waktu saya mahasiswa. Saya sendiri sebenarnya sudah lupa. Hanya beberapa waktu yang lalu teman saya mengingatkan hal ini. Oke, joke-nya seperti ini. Dulu, waktu saya mahasiswa, pakaian seragam saya itu adalah celana jin yang sudah bolong-bolong. Tahun itu adalah tahun 70, sehingga model celana jin bolong itu jarang. Tapi saya punya sudah sobek-sobek, nanti ada tambelannya segala macam, dan kaos oblong putih. Itu seragam saya. Tuh, tambah satu lagi buku kecil gitu, untuk catatan satu semester. Saya tidak pernah pakai sepatu, melainkan sandal jepit yang untuk ke kamar mandi itu. Pada masa itu memang trennya sedang begitu. Rambut panjang, celana jeans sobek-sobek, udah belel, kaos oblong, terus sandal jepit. Ketika waktu itu pelajaran konsep teknologi. Itu dosennya namanya Mas Iman. Saya kebetulan duduk depan. Dia lihat kaki saya pakai sandal. Terus dia mengatakan seperti ini. Saudara, di kelas saya tidak boleh pakai sandal. Oh, nggak boleh ya, Mas. Kalau gitu nyeker aja gimana? Saya copot sandal saya ambil, saya letakkan di tempat duduk saya duduk ini dan saya kembali dengarkan. Setelah itu Mas Imannya kelihatannya kesel. Terus dia cuek aja, dia kembali ngajar. Maksudnya begini. Kalau dia mengatakan tidak boleh pakai sandal, berarti masih boleh nyeker dong. Tidak selalu harus pakai sepatu. Nyeker boleh, pakai bakiak juga boleh. Ya, kalau pakai bakiak boleh, pakai sepatu sandal boleh, nyeker juga boleh. Iya kan? Atau mau pakai kaos kaki aja boleh. Sebab tidak boleh pakai sandal itu tidak selalu harus pakai sepatu.
Saya ketawa aja. Setelah saat itu banyak yang mesem-mesem. Saya senang bisa ngerjain orang. Itu saya sebenarnya karena saya sering melakukan practical joke seperti itu, ya, terutama mengenai hal uh, sufficient condition, necessary condition begitu, ala debat ala Madura. Saya jadi kadang-kadang sudah lupa, itu yang mengingatkan teman saya. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa lagi. Salam sehat sampai 130 tahun dan matinya masuk surga. Jangan lupa subscribe. Membuat video ini memerlukan waktu dan usaha. Dan kadang-kadang saya perlu baca buku atau bahkan cari kompilasi beberapa literatur. Dan untuk ini mungkin kalau Anda bisa appreciate dengan subscribing, dengan mensubscribe-nya itu sangat senang sekali. Saya ingin tahu komentar Anda. Apakah itu tentang joke saya mengenai sendal tadi, atau mengenai debat saya yang ngeselin tadi? Emangnya lu Tuhan? Ya kan? Kalau Anda mengatakan bahwa hanya Tuhan yang tahu kebenaran yang sejatinya, yang hakiki, loh, kalau itu benar berarti kamu Tuhan dong. Ngeselin nggak? Ngeselin. Logika itu bisa membuat kesal lawannya yang salah. Saya suka tentang logika, karena apa? Saya bisa bikin kesel orang. Kasih komentar deh. Apa saja? Bagaimana pendapat Anda tentang kebenaran yang sebenar-benarnya, tentang joke saya, pakai sandal tadi, atau pakai kuda kencing tadi, atau apa? Silahkan kasih komentar. Oke, salam sehat sampai 130 tahun dan mati masuk surga. Kita akan jumpa lagi, insya Allah, kalau Tuhan mengizinkan, di lain topik. Tapi masih tetap, kita ada topik kesehatan sampai 130 tahun, ada topik ekonomi, supaya kita yang bisa menunjang kehidupan kita sampai 130 tahun, dan kita juga ada suatu topik yang ketiga adalah topik mengenai bagaimana caranya masuk surga. Kita tahu caranya masuk surga, tapi belum tentu kita bisa masuk surga. Kenapa? Itu harus diusahakan. Artinya kita harus berbuat sesuatu untuk bisa masuk surga. Cuman sekedar tahu saja, ya nggak bisa. Kita tahu ada presiden. Kita tahu cara dagang, ya, tahu accounting, dan tahu macam-macam investment. Tapi kalau kita tidak pernah melakukan investasi, ya nggak pernah bisa jadi duit itu pengetahuan. Oke, jadi kalau Anda sudah tahu, maka coba lakukan sesuatu untuk bisa mencapai surga. Oke, bye-bye.